Shalom, Horas Amang dan Inang. Saya Alan Sihombing, salah satu pencipta lagu-lagu koor gereja yang selalu terbaru. Izinkan saya terlebih dahulu memberi sedikit penjelasan tentang pasikopi, karena banyak yang masih salah paham tentang arti sebenarnya. Di lingkungan pelayanan, pasikopi itu bukan jual beli rohani, bukan juga semacam bisnis di dalam gereja, sama sekali bukan amang-inang. Pasikopi adalah budaya penghargaan, bentuk kecil dari rasa hormat, dan cara kita mengakui karya seseorang yang sudah dan akan dipakai dalam pelayanan. Kita tahu bahwa dalam tradisi kita, setiap hasil karya itu ada pesan, ada nilai, ada jerih payah, dan ada doa yang ikut menyertai proses penciptaannya. Maka pasikopi hadir bukan karena uangnya penting, tetapi karena menghargai pelayanan seseorang adalah hal yang baik, dan itu yang membedakan pelayanan kita dari sekadar pekerjaan biasa. Saya pribadi selalu merasa bahwa ketika seseorang memakai lagu ciptaan saya dalam ibadah, itu adalah satu kehormatan besar. Karena itu saya tidak pernah memandang pasikopi sebagai biaya, tapi sebagai tanda terima kasih yang wajar. Sekarang, kenapa besarannya saya tetapkan 50.000 per lagu? Supaya adil, supaya tidak ada perlakuan berbeda antara satu gereja dengan gereja lain, antara satu orang dengan orang lain. Dan karena saya ingin menjaga agar setiap karya itu tetap dihargai dengan cara yang pantas. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya merasa karya saya paling bagus. Tidak seperti itu. Saya justru ingin berkata jujur, karya-karya saya belum sempurna. Saya tahu banyak bagian yang masih bisa saya tingkatkan. Saya perbaiki dan saya kembangkan. Saya sadar betul saya masih belajar. Tapi satu hal yang selalu saya jaga adalah setiap lagu saya tulis dengan ketulusan, waktu, tenaga, dan doa. Dan saya sangat menghargai setiap masukan, kritik, dan saran. Kalau ada yang memberi pendapat, saya tidak tersinggung. Justru saya bersyukur, karena itu menolong saya menjadi lebih baik sebagai pencipta lagu-lagu, paduan suara gerejawi. Selain menciptakan lagu koor, saya juga membuat lagu untuk vocal group. Dan bukan hanya untuk lagu ciptaan saya. Banyak juga amang dan inang yang datang meminta saya membuatkan iringan musik untuk lagu ciptaan orang lain. Dan saya selalu membantu. Saya tidak pernah menolak kalau memang itu untuk pelayanan. Karena bagi saya, pelayanan musik bukan soal siapa penciptanya, tapi soal berkat apa yang ingin dibagikan melalui lagu itu. Ada juga beberapa yang bertanya, "Amang, kenapa lagu-lagu koor ciptaan Amang belum dinyanyikan sendiri? Kenapa hanya versi musiknya saja yang tampil?" Jawaban jujur saya, belum ada studio rekaman yang memadai. Saya butuh ruangan yang benar-benar baik untuk merekam vokal koor dengan kualitas yang layak didengar. Itu sebabnya sampai hari ini saya lebih banyak merilis musiknya saja. Dan jujur saja, salah satu tujuan saya bekerja dan berkarya seperti ini adalah supaya satu hari nanti Tuhan memberi rezeki, sehingga saya bisa membangun studio rekaman kecil. Bukan sekadar untuk saya pribadi, tapi supaya lagu-lagu yang Tuhan titipkan kepada saya bisa direkam dengan layak dan bisa dipakai untuk banyak pelayanan di banyak tempat. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya menjelaskan kenyataannya dengan jujur, supaya amang dan inang bisa memahami alasan di balik setiap langkah yang saya buat. Dan bila pada akhirnya ada amang dan inang yang memilih memakai karya saya dalam pelayanan gereja, paduan suara, sekolah minggu, ataupun acara keluarga, itu adalah sukacita yang luar biasa untuk saya. Karena berarti karya kecil yang saya tulis dengan kesungguhan hati bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan.